أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Rasanya saya telah menyampaikan terjemahannya, tetapi saya akan mengulang terjemahannya di sini lagi. Dan kamu akan mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan istrimu. Di sini azwaj mengacu pada istri-istri. Illam yakul lahunna walad. Allah Ta'ala lebih lanjut menyatakan bahwa jika istri-istri tersebut tidak memiliki anak, jadi di sini walad tidak hanya merujuk pada anak laki-laki, akan tetapi juga mengacu pada anak. Seperti dalam bahasa Urdu kita mengatakan baca untuk merujuk pada seorang anak. Jadi digunakan di sini untuk menunjukkan anak-anak. Fa in kana lahunna walad, jika mereka punya anak, falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain, maka kamu akan mendapatkan seperempat dari apa yang mereka tinggalkan setelah pembayaran wasiat yang mungkin mereka wariskan atau hutang. Walahunnar rubu' mimma taraktum, dan mereka akan mendapatkan yang keempat, mimma taraktum, dari apa yang kamu tinggalkan. Illam yakul lakum walad, jika kamu tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun falahunna thumun mimma taraktum, tetapi jika kamu mempunyai seorang anak, maka bagi mereka 1/8 dari apa yang kamu tinggalkan setelah pembayaran wasiat yang mungkin telah kamu wariskan atau hutang. Wa in kana rajulu yurathu kalalatan aw imra'ah, dan jika ada laki-laki atau perempuan yang warisannya harus dibagi, kedua arti kata kalala dapat diambil. Salah satu pengertian kalala adalah jika seorang laki-laki menjadi ahli waris harta warisannya dalam keadaan orang tuanya telah meninggal dunia dan dia tidak memiliki anak. Bagian apakah yang akan diterima oleh orang tersebut? Namun saya telah membantah gagasan ini tidak hanya karena kecenderungan pribadi, tetapi juga dengan bukti argumen kategoris yang mendukung pandangan saya. Di sini kalala mengacu pada seseorang yang tidak memiliki ahli waris di atasnya atau di bawahnya dalam silsilah keluarganya. Artinya, dia tidak mempunyai ahli waris dari pihak orang tuanya maupun dari pihak anak-anaknya. Jadi jika ada laki-laki yang kalala dan yang warisannya akan dibagi awim ro'atun, atau jikalau orang tersebut adalah perempuan, walahu akhun au ukhtun falikulli wahid. Sekarang lihat, setelah mengatakan awim ro'atun, Tuhan telah mengubah kata ganti orang kembali menjadi maskulin, seperti dia menyatakan walahu akhun, karena ini sebenarnya adalah klausa tanda kurung di mana untuk mengingatkan sesuatu. Kadang-kadang ditambahkan frasa di antaranya. Ini berarti bahwa gaya atau pendekatan Al-Quran adalah bahwa setiap kali perintah disebutkan dengan pengecualian di mana seseorang dikecualikan secara kategoris, laki-lakilah yang umumnya dipanggil dalam bentuk orang kedua tunggal atau dalam bentuk orang ketiga, dan wanita selalu dimasukkan dalam seruan itu, kecuali ketika perintah tertentu atau khusus untuk wanita, atau ketika wanita tidak mungkin menjadi penerima perintah
yang diberikan kepada pria. Dalam kasus seperti itu, perempuan telah ditangani secara langsung dan tidak boleh ada ambiguitas dalam hal ini. Jadi, di mana pun perintah disebutkan, perempuan dianggap sama sebagai penerima. Wanita terkadang disebutkan sebagai penerima, sebagai implikasi, dan sebagai pengingat. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, awim ra'atun, artinya meskipun perempuan, walahu akhun au ukhtun, artinya laki-laki yang disebutkan, jika dia memiliki saudara laki-laki atau perempuan. Jadi, di sini ketika saya mengatakan kata laki-laki, sepertinya laki-laki yang dimaksud karena kata ganti itu menunjukkan laki-laki, namun penjelasan lebih lanjut menjelaskan bahwa perempuan juga termasuk dalam hal ini. Artinya, jika itu seorang wanita, perintah yang sama akan berlaku. Jadi kata ganti who juga termasuk makhluk imajiner. Cara kita mengatakan satu dalam bahasa Inggris, ketika kata satu digunakan untuk merujuk pada seseorang, pria dan wanita sama-sama termasuk di dalamnya. Dengan cara yang sama, bentuk referensi maskulin juga mencakup jenis kelamin feminin, sehingga keduanya sama-sama dirujuk. Akhir-akhir ini ada perdebatan tentang fakta bahwa seseorang harus mengatakan chairperson atau pimpinan daripada chairman atau ketua. Jadi, ini bukan sesuatu yang hanya khusus untuk bahasa Arab. Ini adalah sesuatu yang umum di setiap bahasa dunia. Ketika seseorang mengatakan pria atau manusia, wanita tidak dikecualikan dari alamat itu, melainkan termasuk di dalamnya. Jadi, sementara mengadopsi gaya bicara yang serupa, Al-Quran telah menyebutkan laki-laki untuk merujuk pada kedua jenis kelamin. Jika tidak, kata perempuan harus diulang di mana-mana. Faktanya, kata manusia telah digunakan sebagai pengganti laki-laki untuk merujuk pada kedua jenis kelamin. Jadi, jika dia memiliki saudara laki-laki atau perempuan, falikulli wahidin minhumas sudus, maka masing-masing dari mereka mendapat 1/6. Sekarang Al-Quran tidak menyebutkan bagian yang berhubungan dengan orang tua atau anak-anak, dan itulah sebabnya di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan atau perempuan. Ini menyatakan bahwa setiap orang akan mendapatkan 1/6 terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Jika mereka saudara kandung, maka masing-masing mendapatkan 1/6. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Tidak, bukan 2/3. ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Mereka akan mendapat bagian yang sama dalam 1/3. Dengan kata lain, 2/6 dapat dibagi menjadi 2/3. Jadi, dalam kasus tertentu, orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan lebih dari 1/3 bagian. Jadi, jika ada seorang laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan tidak ada ahli waris di atasnya, atau orang tuanya dan tidak ada ahli waris di bawahnya, yaitu anak-anak mereka, maka dalam hal demikian, jika mereka mempunyai saudara laki-laki atau seorang saudara perempuannya, maka mereka akan menerima 1/3 dari seluruh harta orang yang meninggal itu. Jika ada 2, maka mereka akan menerima 1/6. Tetapi jika ada lebih dari 2, maka bagian 1/3 harus dibagi rata dan di antara mereka masing-masing. Bagaimanapun, tidak lebih dari 1/3 yang harus dibagikan di antara mereka. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Setelah pembayaran wasiat yang mungkin telah diwariskan atau hutang, غَيْرَ مُضَارٍ, tanpa mengurangi utang, wasiyyatam minallah, wallahu alimun halim. Ini adalah perintah dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyabar. Satu hal yang harus diingat di sini adalah kata-kata ghair mudhar yang disebutkan di sini ketika anak-anak diberikan kepada wanita atau ibu setelah perceraian, ada tanggung jawab tertentu atas suami dan istri, dan di sana kata-kata ghair mudhar juga disebutkan. Ini berarti bahwa dalam kasus-kasus tertentu di mana Anda memiliki wewenang untuk menerapkan sesuatu dengan tegas atau menerapkan sesuatu dengan bijak, pilih opsi untuk menerapkan apapun itu dengan bijak, karena Allah Ta'ala tidak ingin melukai atau menyakiti siapapun.
Tidak seorang suami pun dapat menetapkan suatu syarat yang menurut majelis qadha ditetapkan oleh suami dengan maksud untuk membuat istri sedih. Jika dibuktikan dengan dalil bahwa suami menetapkan syarat-syarat tertentu yang menyebabkan kedukaan, maka meskipun dia berwenang menetapkan berbagai syarat, perintah ghair mudhar akan menggulingkannya dari hak yang semula diberikan kepadanya. Namun tidak demikian hingga dia dapat merugikan pihak lain. Dengan kata lain, hak-hak yang diberikan sebelumnya tidak memberikan seseorang hak untuk menyebabkan kerugian atau kesedihan. Seperti inilah arti yang sebenarnya. Demikian pula, wanita atau istri tidak dapat mengadopsi perilaku di mana dia nampaknya menggunakan hak yang diberikan kepadanya, tetapi kemudian menurut Dewan Qadha terbukti bahwa dia hanya melakukan ini untuk membuat suami dalam kesulitan dan hanya ingin membuatnya sedih. Dalam kasus seperti itu, Dewan Qadha akan memiliki wewenang untuk membatasi salah satu pihak yang mereka anggap pantas dari menetapkan kondisi tertentu, mengingat perintah mudhar dan mengatakan bahwa kami hanya akan menerima apa yang Anda katakan hingga sampai tingkatan tertentu dan tidak lebih dari itu. Sebab di luar poin ini, perintah Al-Quran jelas akan dilanggar. Jadi, di sini kata ghair mudhar telah disebutkan. Mengapa ini disebutkan di sini? Hal ini dapat disebutkan dalam kaitannya dengan seluruh wasiat atau pembayaran wasiat apapun. Bisa juga dalam kaitannya dengan apa yang disebutkan secara langsung dalam ayat di mana hal ini disebutkan. Ini disebutkan setelah dinyatakan bahwa jika seseorang hanya memiliki saudara perempuan atau laki-laki, maka mereka akan menerima sepertiga dan itu akan dibagikan. Sekarang timbul pertanyaan, kalau misalnya tidak ada hutang yang harus dilunasi dan tidak ada pembayaran wasiat yang harus dilakukan, dan seseorang meninggalkan warisan yang cukup banyak, apakah ahli warisnya dapat diperlakukan dengan kebaikan dan diberi lebih dari sepertiga atau tidak? Mereka akan menerima sepertiga sebagai hak mereka. Tetapi dapatkah mereka menerima lebih dari itu? Disebabkan oleh sikap yang baik dari niat baik ataupun tidak. Jika ahli waris dalam keadaan miskin dan mereka membutuhkan, jika bahkan setelah menerima sepertiga bagian, manfaat yang praktis diterima seseorang ketika hak-hak itu diberikan kepada mereka tidak diperoleh, atau jika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya seperti yang diperlukan, maka berapapun warisan yang tersisa, jika berjumlah sepertiga atau bahkan lebih dari itu, maka ingatlah bahwa bagian sepertiga tidak ditetapkan untuk menyusahkan siapapun, melainkan ada faktor-faktor lain yang benar-benar dipertimbangkan. Apakah faktor-faktor itu? Salah satu faktornya adalah seseorang yang meninggal mungkin telah membuat wasiat demi agamanya. Dan dalam kasus seperti itu, wasiat yang dapat dibuat seseorang untuk agamanya bisa sampai 2/3 karena sepertiga dari warisan seseorang sudah ditetapkan untuk ahli warisnya. Seseorang tidak dapat mengubahnya dengan cara apapun. Jadi, prinsip membuat wasiat hingga sepertiganya tidak berlaku untuk kasus di mana wasiat dibuat untuk tujuan keagamaan. Karena 2/3-nya yang tersisa, jika orang yang meninggal tidak memiliki hutang, maka wasiatnya yang harus diikuti. Sekarang, jika dengan wasiat, seseorang meninggalkan kekayaan untuk seseorang, dia tidak meninggalkan lebih dari sepertiga untuk orang itu. Dan jika seseorang membuat wasiat di mana kekayaannya akan diberikan kepada badan administrasi agama untuk kemajuannya dan untuk dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala, maka menurut pandangan saya, diperbolehkan baginya untuk membuat wasiat tersebut. Saya telah membahas ini sebelumnya juga, bahwa tidak ada larangan dalam mengorbankan harta seseorang di jalan Allah. Dalam contoh-contoh di mana Rasulullah SAW menolak untuk mengambil kekayaan seseorang di jalan Allah, beliau melakukannya berdasarkan keadaan khusus orang tersebut pada saat itu. Dalam kasus di mana Rasulullah SAW menerima untuk mengambil kekayaan seseorang di jalan Allah, jika penolakannya tidak dilakukan berdasarkan keadaan tertentu, lalu mengapa beliau menerimanya dari beberapa orang? Dengan demikian, fakta bahwa beliau menerimanya dari sebagian orang membuktikan bahwa setiap wasiat yang dibuat untuk tujuan keagamaan tidak terbatas pada sepertiga bagian. Tetapi jika ini akan mempengaruhi orang lain dan keadaan mudhar,
berlaku di mana orang lain berada dalam kesulitan, maka membatasi kehendak seperti itu menjadi sepertiga lebih tepat dan lebih baik. Jadi saya menyebutkan ini semua sehubungan dengan kata mudhar. Batasan yang diterapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam kaitannya dengan membuat wasiat hingga sepertiga untuk tujuan keagamaan dan tidak lebih dari itu, dapat dilihat dari dua faktor. Salah satu faktornya mungkin norma yang diterima telah terbentuk dan hak untuk menerima sepertiga dari warisan seseorang telah ditetapkan. Ini adalah hak yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang pada tingkat individu di mana mereka menerima sepertiga dari warisan orang yang meninggal dan juga dapat bermanfaat bagi jemaat pada tingkat jemaat juga. Oleh karena itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam menerima seseorang untuk mewariskan sepertiga dari kekayaannya kepada jemaat, karena jika seseorang dalam posisi untuk mewariskan lebih dari itu, maka akan sulit bagi badan administrasi untuk mengawasi apapun yang mungkin terjadi di masa depan, dan merenungkan apakah keadaan terkini seseorang mengandung unsur mudhar atau tidak. Maksudnya adalah agar orang yang meninggal itu mewariskan lebih dari sepertiga harta warisannya dan anak-anaknya diwariskan benar-benar terkena dampak serius dari ini sebagai akibatnya, atau apakah ini mengakibatkan mereka menjadi sangat lemah dalam iman dan keyakinan mereka sehingga iman mereka telah mencapai keadaan yang berbahaya. Jadi, hal-hal yang bertentangan dengan kecenderungan alami dan pembawaan juga dapat merugikan. Itulah sebabnya Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak mengizinkan seseorang mengorbankan lebih dari sepertiga kekayaannya dan bersabda bahwa kami tidak akan menerimanya. Ini adalah batasnya. Ini adalah batas yang boleh dikorbankan. Dan kemudian dianggap bahwa 2/3 sisanya cukup untuk memenuhi kebutuhan ahli waris tanpa membuat mereka kesulitan. Akan tetapi, wasiat yang dibuat oleh Rasulullah SAW adalah bahwa semua kekayaannya yang ditinggalkannya akan diberikan sebagai sedekah. Dalam kasusnya, dia tidak menggunakan hak-hak khusus untuk dirinya sendiri, atau beliau tidak menyangkal hak-hak yang paling pasti menjadi hak ahli warisnya. Ketika diskusi ini datang nanti, saya akan menjelaskannya secara lebih rinci. Faktanya adalah bahwa ketika Rasulullah SAW memperoleh kekayaan untuk pertama kalinya dalam hidupnya melalui pernikahannya dengan Hadrat Khadijah radhiyallahu anha yang melimpah, beliau tidak menyimpan kekayaan itu untuk dirinya sendiri, meskipun itu adalah kekayaan pribadi mereka. Oleh karena itu, para ulama berdebat bahwa Rasulullah SAW tidak menganggap harta yang diperolehnya dalam bentuk baghe fidak atau dalam bentuk tanah Irak sebagai milik pribadinya sendiri. Jika beliau tidak menganggapnya sebagai milik atau kekayaan pribadinya, lalu untuk apa beliau membelanjakan kekayaan itu dan mengapa beliau membelanjakannya? Jika beliau tidak menganggapnya sebagai kekayaan pribadinya, lalu mengapa beliau membuat wasiat untuk istri dan ahli warisnya bahwa mereka tidak akan diberikan hak kepemilikan atas kekayaan, tetapi itu akan dihabiskan untuk mereka yang berarti bahwa ini akan menjadi sarana rezeki mereka. Jadi, harus ditentukan dengan tegas apakah itu sedekah seperti yang disebutkan dalam hadis atau bukan. Dengan kata lain, apakah kekayaan itu sendiri merupakan sedekah? Itulah sebabnya beliau tidak menyentuh kekayaan itu begitu saja. Jika itu adalah sedekah, lalu bagaimana beliau menggunakannya untuk dirinya sendiri dan mengizinkan keluarganya untuk menggunakannya ketika putusannya adalah bahwa tidak ada sedekah yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan anak-anaknya. Jadi, jika pengertian umum dari sedekah yang sering diambil oleh para ahli hukum diterapkan di sini, menyimpulkan bahwa kekayaan itu sendiri adalah sedekah, dan itulah sebabnya Rasulullah SAW tidak memiliki wewenang untuk menggunakannya seperti itu, maka terjemahan seperti itu akan melanggar hukum dan lancang. Karena ketika Allah Ta'ala berfirman, Lillahi walir Rasul, Allah mengacu pada kebutuhan agama dan Rasul di sini, dalam konteks ini mengacu pada kebutuhan pribadi Rasulullah SAW. Sedekah lebih tepatnya, sesuai hak. Itu adalah hak yang diberikan kepadanya oleh Allah Ta'ala untuk menggunakan kekayaan itu untuk dirinya dan keluarganya. Ketika beliau mewarisi kekayaan dari Hadrat Khadijah, beliau memiliki hak atas kekayaan itu dan beliau membagikannya di antara yang membutuhkan. Jadi, beliau menggunakan hak yang sama untuk mendistribusikan kekayaan ini juga.
beliau memiliki keagungan tertentu dan sepanjang hidupnya beliau selalu mengingat hal ini, dan itu adalah gagasan di mana orang mengatakan bahwa kekayaan ini diberikan kepada Hadrat Fatimah radhiyallahu anha. Ingatlah bahwa otoritas penuh atas kekayaan ini tidak diberikan kepada Hadrat Fatimah. Ketika kita sampai pada pembahasan Baghi Fidak, kita akan membahas ini, tetapi saya menjelaskan ini kepada Anda sekarang bahwa jika beliau telah memberikan ini kepadanya kapan saja dalam hidupnya, maka pertama dan terutama, jika beliau memberikannya kepadanya, beliau memberikannya kepadanya dengan pemikiran bahwa itu pasti miliknya. Akan tetapi, berkenaan dengan konsep menghibahkan sesuatu, semua ahli hukum sepakat dengan fakta bahwa tindakan menghibahkan sesuatu hanya dianggap demikian ketika seseorang memberikan sesuatu itu kepada seseorang dan kemudian memberinya kekuasaan penuh atas hal itu, dan ketika orang itu mulai menggunakan benda itu sesuai sesuka hatinya. Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka secara hukum tidak akan diterima bahwa benda itu resmi dihibahkan kepada seseorang. Sehubungan dengan Hadrat Fatimah radhiyallahu anha adalah sebuah fakta yang telah terverifikasi. Bahkan Muslim Syiah tidak dapat menyangkal hal ini bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan perwalian Baghi Fidak kepadanya. Jadi, bahkan jika seseorang menerima bahwa itu diberikan kepadanya, itu mungkin berarti bahwa buah atau manfaat dari Baghi Fidak akan digunakan secara khusus untuk Anda. Karena seseorang tidak dapat mengambil kembali hadiah saat membuat wasiat terakhirnya. Ini adalah masalah yang sangat penting, akan bertentangan dengan sifat dan keagungan Rasulullah SAW untuk memberikan sesuatu kepada seseorang, bahkan jika itu diberikan kepada putrinya, dan kemudian mengambil kembali hadiah itu. Dengan demikian, keputusan yang pada puncaknya dibuat, pada akhirnya bahwa tidak ada ahli waris atau istri yang akan menerima bagian dari seluruh harta, melainkan mereka akan menerima keuntungan dari seluruh hidup mereka seperti yang mereka lakukan selama hidup saya. Itulah akan menjadi arti dari ini. Sekarang, poin diskusi selanjutnya adalah bahwa ketika Rasulullah SAW menunjuk semua harta itu sebagai wasiatnya, apakah perbuatannya ini termasuk unsur ghair mudhar, di mana istri dan anak-anak dicabut haknya yang ditetapkan bagi mereka oleh Tuhan? Sejauh menyangkut warisan Hadrat Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sebenarnya memahrumkan diri beliau sendiri dari kekayaan itu dan memahrumkan sesuatu dari diri Anda sendiri selama hidup Anda benar-benar diperbolehkan dan sesuai dengan hak seseorang yang sah. Tidak ada yang berselisih tentang hal ini, namun bagi seseorang yang merampas istri dan anak-anaknya dari hak yang dilembagakan oleh syariat, hak yang difirmankan oleh faridatan minallah, apakah pantas bagi Rasulullah SAW untuk membuat keputusan yang beliau buat? Seorang non-muslim mungkin bertanya, mengapa beliau melakukan ini? Apakah Rasulullah berada di atas hukum dalam kaitannya dengan hukum atau perintah hukum ini jika dilihat dari ayat lain dalam Al-Quran? Dalam kasus lain, dimanapun ada kasus pengecualian untuk Rasulullah SAW dalam hal tertentu, selalu ada ayat Al-Quran yang mendukung kasus pengecualian tersebut dan secara terbuka membela kasus pengecualian tersebut dan menjelaskan bahwa ini adalah sesuatu yang eksklusif untuk Rasulullah SAW dan bahwa Anda semua tidak termasuk di dalamnya. Kami tidak menemukan kasus pengecualian dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan. Lalu apa solusi untuk ini? Karena berbagai ulama terlalu banyak terlibat dalam perdebatan dengan Muslim Syiah, oleh karena itu mereka tidak mendalami hikmah di balik masalah ini. Mereka hanya mengambil poin-poin yang dapat diperdebatkan dan telah membahasnya dan telah berdebat panjang tentangnya di antara mereka sendiri. Dalam pandangan saya, apa yang sebenarnya dikaruniakan kepada Rasulullah SAW oleh Tuhan diterima oleh Rasulullah dengan satu syarat, itu diterima dengan kesepakatan bahwa saya akan mendapat manfaat dari ini dan saya juga akan memasukkan harta saya. Anak dan istri yang merupakan tanggung jawab saya untuk mengambil manfaat dari ini juga, namun saya tidak akan menerimanya sepenuhnya, seolah-olah itu adalah milik pribadi saya. Jadi, orang yang menerima hadiah dengan syarat-syarat tertentu adalah orang yang dapat mendiktekan apa yang sebenarnya terjadi dengan hadiah itu dan bagaimana penggunaannya. Seseorang mungkin mengatakan bahwa saya memberikan ini kepada Anda,
Anda mungkin berkata, baiklah, tetapi saya hanya akan menggunakannya untuk jangka waktu terbatas, dan kemudian saya akan mengembalikannya kepada Anda. Ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Saya telah melakukan ini juga, dan setiap orang di dunia telah mengalami hal seperti ini. Anda mungkin mengatakan bahwa, oke, saya menerimanya, tetapi saya tidak akan mengambil kepemilikan penuh atas itu. Saya akan mendapatkan keuntungan darinya, tetapi kemudian saya akan mengembalikannya. Sekarang, tindakan kembali ke sini adalah antara Rasulullah SAW dan Allah. Tidak diperlukan saksi sama sekali untuk ini. Saksi terbesar di sini adalah Rasulullah SAW sendiri, dan wasiatnya menunjukkan bahwa selama hidupnya, beliau tidak menggunakan bagi fidak sebagai sedekah, melainkan beliau menggunakan hadiah yang diberikan kepada beliau oleh Allah dalam pembatasan tertentu. Sejauh mana beliau menerima hadiah itu dalam hidupnya, itulah yang akan diwariskan kepada keturunannya pada tingkat yang sama. Bagian atau unsur pemberian yang tidak diterimanya sebagai pemberian akan diberikan dalam sedekah. Sebenarnya, itu adalah jenis sedekah di mana seseorang menerima hadiah dan kemudian memberikannya sebagai sedekah, dan karena Rasulullah SAW telah memberikan sebagian dari hadiah itu sebagai sedekah selama hidupnya, karena ini adalah niatnya atau syaratnya dengan yang beliau terima, oleh karena itu aturan warisan tidak berlaku untuk itu. Ketika seseorang tidak sepenuhnya menerima sesuatu selama hidupnya dan memberikannya sebagai sedekah dengan maksud bahwa saya akan memperoleh manfaat darinya, tapi tidak akan mengambil kepemilikan penuh dan saya ingin memberikan properti ini sebagai sedekah, pilihan seperti itu atau putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum waris, dan terutama mengingat apa yang telah saya sampaikan kepada Anda, jelaslah bahwa Rasulullah SAW memiliki gaya dan cara hidup yang unik. Dalam hal ini, bagi beliau untuk memahami ayat-ayat ini dalam arti bahwa Allah telah memberi saya wewenang untuk memilih, dan sekarang jika saya mau, saya dapat mengambil manfaat dari ini sebanyak yang saya inginkan, atau jika saya mau, saya tidak dapat memperoleh manfaat apapun darinya. Rasulullah SAW pasti memahami arti ini yang mana bukan sesuatu yang luar biasa. Hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Seringkali orang mengirimi saya hadiah yang menurut saya tidak seharusnya saya terima untuk diri saya sendiri. Jadi saya meminta mereka untuk mengizinkan kami berdua memberikannya sebagai sedekah. Anda juga dapat bergabung dengan saya dalam hal ini sehingga Anda tidak merasa bersalah, seolah-olah hadiah Anda telah ditolak. Jadi Anda dan saya akan menghabiskan atau memberikan ini untuk tujuan mulia ini. Dan mereka dengan senang hati menerima ini. Tetapi dalam kasus kami, karena urusan kami adalah dengan orang lain, oleh karena itu harus ditulis dalam surat dan tanggapan atas surat diterima, tetapi siapakah yang ada di antara Tuhan dan Muhammad Rasulullah SAW? Oleh karena itu, dalam pandangan saya, keputusan yang dibuatnya harus dipahami dalam sudut pandang ini. Jika tidak akan ada lagi kepercayaan pada hukum syariat. Jadi, jika Anda ingin berdiskusi dengan Muslim Syiah, tentu saja lakukanlah bagaimanapun. Anda harus memahami subjek yang ada dalam esensi sebenarnya dan apa yang sebenarnya terjadi. Saya percaya bahwa Rasulullah SAW tidak menganggap kekayaan ini sebagai sedekah itu sendiri. Jika beliau melakukannya, maka beliau pasti tidak akan menggunakannya untuk diri beliau sendiri. Kemudian para ulama kita bahkan berdebat untuk membungkam Muslim Syiah yang memandang Rasulullah SAW dapat dipercaya, dan bahwa kekayaan ini dipercayakan kepada beliau sebagai seorang nabi, dan karena itu beliau tidak mungkin menjadi pemilik kekayaan ini. Ini sepenuhnya salah. Saya tidak mengatakan bahwa ulama telah berbohong, tetapi yang saya katakan adalah bahwa pandangan mereka keliru, karena jika beliau adalah seorang yang dapat dipercaya, lalu mengapa beliau diizinkan menggunakannya untuk diri beliau sendiri? Kemudian, semua kekayaan yang digunakan dari bagi fidak akan menjadi penggelapan. Nauzubillah min dzalik. Ayat yang mereka peroleh bahwa Rasulullah SAW dapat dipercaya, orang-orang di antara siapa Rasulullah SAW berhak mendistribusikan kekayaan, orang-orang yang kepadanya ia benar-benar membagikan kekayaan itu, apakah itu diambil kembali dari mereka? Apakah beliau memberitahu mereka untuk mendapatkan keuntungan dari ini? Apakah beliau mengatakan bahwa karena saya mendapat manfaat dari ini, karena amin, yakni dapat dipercaya? Oleh karena itu, muhajirin dan semua orang lain yang disebut dalam ayat ini juga harus mengambil manfaat dari ini. Manfaat dari ini selama Anda hidup, dan ketika Anda meninggal dunia, maka kami akan mengambilnya kembali dari Anda.
Tidak pernah terjadi satu kejadian seperti ini. Jadi, apapun yang diberikan kepada orang lain, terutama diberikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, dan mereka dijamin sepenuhnya untuk menerimanya secara keseluruhan atau menerima sebagian darinya. Demikian pula, Rasulullah SAW juga memiliki otoritas yang sama. Satu-satunya perbedaan antara watak mereka dan watak Rasulullah SAW adalah bahwa hadiah apapun yang akan diberikan istri mereka kepada mereka, mereka tidak akan pernah memberikan semuanya dalam sedekah karena ini bukan bagian dari sifat bawaan mereka. Mereka akan menggunakannya hani'am mari'a dengan cara yang sehat. Kehidupan dan amalan Rasulullah SAW membuktikan bahwa beliau selalu ingin membagi-bagikan hadiah yang beliau terima untuk diri beliau sendiri di antara umat manusia, dan inilah maksud dari wasiat. Jika Anda mencoba mengambil makna lain selain itu akan menyebabkan perbedaan. Rasulullah SAW menerima pemberian Tuhan untuk diri beliau sendiri dan untuk keturunan beliau, tetapi dengan niat bahwa ini akan dibelanjakan untuk tujuan yang sama seperti yang beliau habiskan untuk kekayaan pribadinya sendiri. Dengan demikian, hukum waris tidak dapat diterapkan di sini. Demikian pula hukum sedekah tidak dapat diterapkan di sini seperti yang dikatakan sebagian orang. Sejauh menyangkut diskusi Syiah lainnya, ketika kita sampai pada itu, maka saya akan menanggapi tuduhan yang diajukan saat itu. Sekarang, apakah saya sudah menjelaskan apa yang dikatakan oleh para ulama yang berbeda tentang kata kalala, orang yang tidak memiliki orang tua atau anak? Salah satu definisi kalala adalah kullu man lam yarisuhu waladun au abun au akhun. Artinya, orang yang tidak memiliki anak laki-laki, ayah atau saudara laki-laki sebagai ahli waris. Orang tersebut disebut sebagai kalala. Definisi kalala ini bertentangan dengan ayat yang telah dikemukakan sebelumnya. Jika seseorang adalah kalala, maka saudara laki-lakinya akan menjadi ahli waris karena ayat yang sedang dibahas menetapkan bahwa 1/6 bagian harus diberikan kepada saudara laki-laki atau perempuan dari orang yang meninggal yang kalala. Jadi definisi ini adalah tidak benar. Definisi lainnya adalah al-kalalatu man sakata anhu tarafahu wa huma abuhu wa waladuhu fasara kalla wa kalala. Artinya, orang yang tidak memiliki ayah atau anak, ayah dan anak bukanlah terjemahan yang benar. Orang yang tidak memiliki ibu, ayah atau anak, ini sebenarnya adalah terjemahan yang benar. Orang seperti itu disebutkan sebagai kalala. Ini adalah definisi yang terbukti benar berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Pendapat Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Hadrat Umar radhiyallahu anhu tertulis dalam tafsir Kabir Imam Razi bahwa pendapat Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah bahwa kalalah mengacu pada orang yang tidak memiliki orang tua maupun anak-anak, dan ini adalah definisi yang dapat diterima dan benar. Kemudian bersamaan dengan ini, dia menulis bahwa Hadrat Umar radhiyallahu anhu biasa mengatakan bahwa kalalah mengacu pada orang yang tidak memiliki anak laki-laki. Tetapi saya ragu untuk mengungkapkan perbedaan pendapat dengan Hadrat Abu Bakar. Dengan kata lain, kata Imam Razi, dan ini adalah cara yang sangat halus untuk tidak setuju dengan Hadrat Abu Bakar, ada dua pandangan. Satu pandangan adalah Hadrat Abu Bakar yang mengatakan bahwa ini mengacu pada orang yang tidak memiliki ayah, ibu, atau anak, dan Hadrat Umar memiliki pandangan yang berbeda. Dan Imam Razi mengatakan bahwa saya ragu-ragu untuk tidak setuju dengan pandangan Hadrat Abu Bakar karena pandangannya lebih unggul. Dan itu adalah pandangan yang sama yang telah saya sampaikan kepada Anda juga. Saya pikir mereka yang mendengarkan daras ini mungkin berdoa agar masalah warisan ini cepat selesai. Tapi ini mungkin bermanfaat bagi mereka karena mereka mungkin tidur selama daras. Suatu masa ketika biasa disampaikan daras di Masjid Aqsa, anak-anak sekolah kasihan juga yang diminta untuk hadir di Masjid Aqsa untuk mendengarkan daras. Mahasiswa jamiah juga kasihan, mereka pun diperintahkan untuk datang agar mendengarkan daras. Hingga beberapa saat masih kelihatan mereka duduk mendengarkan daras, dan jika topinya ke bawah tidak nampak lagi, kepala mereka pun menjadi tidak nampak. Ketika dilihat ke bawah, ternyata mereka sudah terlentang tidur karena ngantuk berat. Pemandangan yang dilihat saat itu seperti layaknya medan perang. Mereka tidur terlentang di mana-mana. Tetapi orang-orang memiliki unsur ghar mudhar di dalamnya, dan mereka tidak perlu bersikap keras atau kasar terhadap mereka.
Setelah selesai daras, lalu mereka dibangunkan dan diminta untuk wudhu. Jadi, dalam daras seperti itu di mana topik serius sedang dibahas, tidur terkadang bisa menghampiri seseorang. Tetapi saya telah memperhatikan bahwa beberapa orang yang terbiasa dengan tertidur sebentar telah berhenti duduk di sini untuk tetap berada di sini, di sisi yang aman. Sekarang mereka duduk dan mendengarkan daras di tempat di mana saya tidak bisa melihat mereka. Tetapi bagaimanapun mereka mendapatkan satu manfaat, dan itu adalah bahwa selama diskusi tentang warisan ini, mereka dapat tidur di siang hari, dan setidaknya mengejar tidur yang mungkin mereka lewatkan pada malam sebelumnya. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa orang yang berpaling dari tanggung jawabnya dalam urusan harta warisan akan dicabut dari harta warisan juga. Hadis ini diambil dari tafsir Ruhul Ma'ani. Di sini referensi asli hadis belum disebutkan. Seseorang harus memperhatikan referensi hadis setiap kali mereka disajikan dalam buku. Dan alasan untuk ini adalah setiap kali referensi disebutkan bahwa ini diriwayatkan oleh Anas atau ini diriwayatkan oleh ini atau itu. Jika referensi kitab yang sebenarnya tidak diberikan, kadang-kadang ternyata berbeda dengan hadis yang sebenarnya, yang mana kemudian ditemukan dalam kitab sahih hadis, dan jika penulis memberikan referensi tertentu pada kitab sahih hadis, maka terdapat ketidaksesuaian yang ditemukan dalam kesimpulan yang mereka coba buat. Jadi itulah sebabnya mereka sering menyebut hadis secara umum. Ada hadis yang standarnya tinggi dan sahih, lalu ada hadis yang standarnya relatif lebih rendah dan diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi, untuk mengambil manfaat dari hadis-hadis kategori terakhir, orang hanya menyajikannya secara umum, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu harus dianggap serius karena akan berdampak pada hak-hak manusia. Oleh karena itu, untuk menerima kesaksian tanpa bukti pendukung atau menerima kesaksian yang berpotensi mengandung arti lain, misalnya satu hal yang dapat dikatakan dan itu hanya dapat berarti satu hal saja, tetapi terkadang satu hal dapat dikatakan dan dapat difahami dengan berbagai cara, di mana ada kemungkinan yang mana lebih dari satu makna dapat difahami, mana itu akan menjadi narasi yang lemah dalam hal penetapan hukum. Sehubungan dengan hal ini, sangatlah penting untuk meneliti hadis-hadis tersebut dengan hati-hati dan tidak hanya berdasarkan prinsip-prinsip riwayat. Sekarang saya berbicara tentang prinsip riwayat. Penting juga untuk meneliti hadis berdasarkan prinsip-prinsip dirayat. Ketika kita melangkah lebih jauh, saya akan menyajikan sebuah contoh di hadapan Anda dan menunjukkan bahwa jika kita tidak mengikuti prinsip-prinsip ini, maka banyak hal akan hilang begitu saja. Sekarang, hadis tentang warisan ini adalah salah satu yang saya terima, meskipun tidak sepenuhnya otentik karena tidak ada di dalamnya yang bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah. Itu hanya sesuatu yang memperkuat apa yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan atau Sunnah. Prinsip saya adalah bahwa selain dari hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak, apapun yang mendorong dan membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dalam masalah agama, tidak perlu melakukan penyelidikan panjang dan menentukan apakah Rasulullah benar-benar mengatakannya atau tidak. Tentunya, inilah yang dinyatakan Al-Quran dan Rasulullah SAW mengatakan hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi, apa gunanya berdiskusi tentang seberapa kaku perawi itu? Terima saja, karena nasihat yang diberikan itu baik. Di sini nasihat yang diberikan adalah barang siapa yang tidak menunaikan kewajiban kepada Allah dan akan berpaling dari tanggung jawabnya dalam urusan harta warisan, maka Allah akan mencabut orang tersebut dari surga, karena surga adalah sesuatu yang kita wariskan berdasarkan perbuatan baik kita di dunia ini. Kita mendapatkan surga dan mencapai surga sebagai warisan, dan kata miras telah digunakan dalam konotasi ini di dalam Al-Quran. Jadi, ketika kita merampas hak orang lain atau atas warisan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan yang Maha Esa berhak merampas kita dari warisan yang telah kita peroleh. Dengan kata lain, ini adalah bentuk keadilan internal yang disebutkan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menduga bahwa ini adalah hadis yang direkayasa dari segi apapun. Hal yang telah disebutkan juga sangat dalam dan penuh dengan kebijaksanaan, dan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa dengan menyatakan bahwa ini adalah buatan. Sekarang, ada masalah lain yang sangat penting yang perlu dibahas, yaitu bahwa seorang kafir tidak bisa menjadi pewaris seorang muslim, dan sebaliknya. Dalam perdebatan ini, hadis yang disebutkan adalah dari Bukhari, Kitabul Faraiz,
dan Muslim. Kitabul Faraiz dan perbedaan antara kedua riwayat tersebut adalah dalam Muslim kata-katanya adalah la yarisul muslimu al-kafiru walal kafiru al-muslima, dan susunan hadis dalam Bukhari Kitabul Faraiz adalah la yarisul muslimu al-kafiru walal kafiru al-muslima. Susunan katanya sebenarnya sama, tidak ada perbedaan antara keduanya. Di sini dikatakan tentang keduanya bahwa seorang muslim tidak akan menjadi pewaris orang kafir atau seorang kafir menjadi pewaris seseorang muslim, dan berbagai ulama telah menerima ini sebagai aturan yang permanen secara umum karena mereka mengatakan bahwa Darul Harb tidak disebutkan. Di sini juga tidak disebutkan hal lain yang dapat membatasi ruang lingkup ini. Sekarang pada masa Nabi Suci SAW dan dalam dialog umumnya, istilah-istilah ini tidak digunakan seperti itu. Berkenaan dengan berbagai perintah, ada beberapa konteks atau perspektif yang mendasari sesuatu dikatakan, dan semua sahabat memahaminya dengan arti yang sama, dan pada saat seperti itu, perdebatan fikih seperti apakah ini aturan tetap dalam dan dari dirinya sendiri, atau ini sebuah aturan bersyarat, atau apakah ini aturan yang berlaku dalam keadaan tertentu. Tidak dimunculkan seperti itu. Tetapi saya memberitahu Anda bahwa para ahli fikih menerima ini sebagai instruksi permanen dan umum. Sekarang, saya akan menyajikan masalah yang muncul sebagai akibat dari gagasan ini. Pertama, beberapa ahli fikih telah mengabaikan kedua aspek ini dan hanya menerima satu yang tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang muslim tidak akan menjadi pewaris non-muslim dan non-muslim tidak akan menjadi pewaris seorang muslim, ada unsur keseimbangan dan keadilan dalam hal ini. Apakah ini instruksi dengan atau tanpa batasan adalah diskusi sekunder? Akan tetapi, ini terdiri dari keseimbangan yang indah. Tidak seorang pun dapat mengajukan keberatan bahwa Islam telah mengizinkan seorang muslim untuk mengambil warisan dari orang kafir, dan kemudian berkata, tetapi Al-Quran juga melindungi hak-hak muslim dari keharusan memberikan sebaliknya dengan mengatakan la ikraha fid din. Jadi ikrah ini tidak dapat diterapkan untuk merampas hak orang lain. Keadilan macam apa itu? Dengan demikian, hadis-hadis dari Bukhari dan Muslim ini tidak memberikan ruang bagi seseorang untuk menerjemahkannya, yang berarti bahwa seorang Muslim dapat menjadi pewaris orang kafir dan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi seorang Muslim. Oleh karena itu, para ahli fikih yang telah menerima gagasan ini, karena gagasan ini tidak berdasarkan Al-Quran, melainkan hanya berdasarkan hadis. Oleh karena itu, berdasarkan dua hadis kategoris ini, mereka tidak memiliki hak untuk memiliki pandangan seperti itu, dan pandangan semacam itu tidak mengikuti perintah keadilan bahwa seorang anak yang tidak beriman dapat dicabut warisannya dari kerabat muslim, tetapi seorang muslim dapat mengambilnya. Warisan ayah dan ibunya yang kafir, hal ini tidak diperbolehkan. Sejauh membahas masalah ini, para ahli hukum telah menyatakan ini sebagai perintah umum. Mereka lebih lanjut mengatakan dalam hal ini, min ghairi farqin baina ayyakuna harabiyan au dhimmiyan au murtaddan fala yuqbalu takhsis illa bidalil. Nailul Autar mengatakan bahwa kami akan menerima ini sebagai aturan umum untuk semua orang. Tidak akan diperdebatkan apakah kawasan itu zona perang, negara non-muslim, atau tempat damai, negara Islam. Hadis-hadis ini sebenarnya berasal dari zaman Madinah, sehingga tidak diragukan lagi bahwa hadis ini dapat diterapkan di zona perang atau dalam keadaan damai. Mereka berada dalam keadaan perang, dan prinsip perang berbeda dengan prinsip yang mungkin diikuti seseorang dalam keadaan damai. Oleh karena itu, untuk berdiskusi apakah instruksi ini berkaitan dengan keadaan perang atau keadaan damai adalah salah. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah perintah-perintah ini khusus untuk keadaan perang? Al-Quran memberikan izin atau kelonggaran dalam perintah-perintah yang khusus untuk keadaan perang yang bertentangan terhadap hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seseorang, dan dasar untuk kelonggaran semacam itu selalu berdasarkan fakta bahwa jika musuh telah melakukannya dan seperti itu, maka Anda juga diizinkan untuk membalas dengan tingkat yang sama. Jika musuh melanggar perjanjian dengan Anda dapat melakukan hal yang sama kepadanya dengan tingkat yang sama. Jika musuh menodai Baitul Haram dan berperang dengan Anda di sini, maka Anda dapat melakukan hal yang sama pada tingkat yang sama.
Ada sebuah ayat yang saya ceritakan tentang wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Pengkhianatan itu dilarang, bukan berarti di sini seseorang diizinkan untuk terus-menerus melakukan pengkhianatan. Namun dalam beberapa keadaan ketika musuh bertindak curang dalam melanggar perjanjian dengan Anda, dan jika sebagai akibat dari tindakan pengkhianatan musuh, Anda dirugikan karena tidak sadar, jika Anda menjalani hidup Anda dengan berpikir bahwa ada perjanjian antara Anda dan musuh, dan bahwa Anda berada dalam keadaan damai, jika musuh memanfaatkan situasi tersebut dan menyerang Anda dalam keadaan yang tidak ada Anda mendukanya, maka Anda juga diizinkan untuk melanggar perjanjian pada tingkat yang sama, di mana musuh berpikir bahwa ada perjanjian antara Anda berdua, dan Anda menyerangnya dengan cara dia menyerang Anda. Cara dia memanfaatkan situasi, sekarang, jika Anda memanfaatkan situasi yang serupa, itu diperbolehkan. Fambiz ilaihim ala sawa adalah apa yang telah disebutkan di sini, yang berarti bahwa terkadang keputusan musuhlah yang menjamin reaksi yang mungkin ditunjukkan oleh pihak lain. Jika seseorang dalam pertempuran, jika ada dua negara yang berbeda atau dua negara yang berbeda yang berselisih satu sama lain, sampai-sampai dalam keadaan perang, jika pada saat itu musuh melakukan tindakan agresi, maka Anda tidak dapat mengatakan bahwa musuh telah melanggar hukum Tuhan dengan melakukan tindakan agresi, dan sekarang kita tidak dapat melakukan tindakan agresi. Dalam kasus seperti itu, mengingat aturan yang ditentukan oleh kata-kata ala sawa, Anda diizinkan untuk melakukan tindakan agresi sejauh musuh melakukan agresi terhadap Anda. Anda memiliki hak yang sama. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari telah disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman, La yuhibbullahu al-jahra bisu. Allah tidak menyukai ucapan yang tidak pantas di depan umum. Minal qawli illa man zulim. Artinya, berbicara dengan suara keras, mengatakan sesuatu yang buruk, kasar atau kejam, bertengkar atau ribut di jalanan adalah sebuah hal yang sangat tidak disukai Tuhan, illa man zulim, kecuali dari pihak yang dizalimi. Jika seseorang memanggil orang lain dengan cara yang kasar dan mengatakan hal-hal kotor terhadapnya di jalan, korban tidak dapat dicabut haknya untuk membalas dengan cara yang sama. Memang dia mungkin menahan diri dari membalas karena Allah tidak menyukai tindakan seperti itu, dan dia akan diberi pahala untuk itu. Ini akan menjadi tindakan yang lebih diinginkan dan direkomendasikan. Namun setiap korban setidaknya memiliki hak untuk membalas dendam sejauh dia dianiaya. Demikianlah makna yang saya pahami dalam perintah-perintah ini, di mana seorang muslim dilarang mengambil warisan dari kerabat non-muslim dan sebaliknya. Pada saat itu, ini adalah keadaan orang Makkah memperlakukan umat Islam dengan cara ini. Hadis ini dan hadis lain yang terkait dengan ini yang menyatakan nahnu ma'syarul anbiya'i la narithu wa la nurath. Hadis ini telah dibahas dalam kaitannya dengan wasiat, tetapi saya akan menjelaskannya secara lebih rinci ketika kita sampai pada topik Syiah. Harus dipahami dengan jelas bahwa ketika Rasulullah SAW pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, di rumah mana Anda akan tinggal?" Rasulullah menjawab, "Rumah manakah yang ditinggalkan akil untuk kita?" Beliau tidak mengatakan bahwa saya seorang nabi, saya tidak mewarisi warisan apapun, dan saya tidak pernah memiliki apapun di sini seperti itu. Mengapa beliau menanggapi dengan cara ini? Beliau menjawab dengan mengatakan bahwa akil tidak meninggalkan apa-apa yang berarti, bahwa kerabat yang belum menjadi muslim melakukan kekejaman seperti itu pada saat mereka merampas warisan muslim yang tersisa dan tersedia untuk mereka. Ini adalah fakta yang pasti, dan itulah mengapa hukum-hukum ini harus difahami dengan latar belakang ini. Mereka berhubungan dengan periode di mana musuh adalah yang pertama melakukan tindakan agresi, dan kemudian Rasulullah SAW berkata bahwa, baiklah, jika memang begitu, maka beginilah jadinya. Sekarang kami tidak akan mewarisi apapun dari mereka, dan mereka juga tidak akan mewarisi apapun dari kami. Dan begitulah masalahnya berakhir. Bahkan mengenai istri-istri, Al-Quran telah menyampaikan prinsip yang sama, yaitu bahwa jika seorang istri yang kafir menjadi seorang muslim, dan datang kepada kaum muslim, maka Anda harus memberikan, yakni suami mereka yang kafir, apa yang telah mereka belanjakan untuk mereka. Dan jika salah satu istri Anda menjadi murtad,
dan pergi ke orang-orang kafir, maka menjadi tanggung jawab mereka untuk memberi Anda apa yang telah Anda belanjakan untuk mereka. Semua ini berada di bawah kata sawa. Sejauh berkenaan dengan la narithu wa la nurath, hal lain yang patut disebutkan adalah tentang seorang anak yang dilahirkan. Bagaimana orang bisa mengetahui bahwa orang tersebut akan menjadi seorang nabi sebelum dia benar-benar mencapai tingkat kenabian, dan bagaimana anak itu bisa tahu bahwa dia akan menjadi seorang nabi? Katakanlah, misalnya dia akan menerima sejumlah kekayaan sebagai warisan, tetapi kemudian dia berbalik dan berkata, "Tidak, saya tidak akan mengambil ini, karena saya akan menjadi seorang nabi." Bisakah hal seperti ini terjadi? Oleh karena itu, dalam hal ini adalah narasi yang lemah. Mungkin ada satu aspek dari narasi ini yang benar, dan aspek lain dari narasi ini mungkin telah dibuat-buat. Dengan demikian, narasi Hadrat Aisyah radhiyallahu anha hanya menyoroti satu aspek. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, ketika ibunda orang-orang beriman berencana mengirim Hadrat Utsman kepada Hadrat Abu Bakar untuk mencari atau mengklaim hak atas warisan Rasulullah, di saat itu Hadrat Aisyah tidak mengatakan bahwa para nabi tidak mewarisi warisan apapun, juga tidak meninggalkan warisan apapun. Sebaliknya, beliau mengatakan bahwa kami tidak memberikan warisan apapun, yang berarti bahwa warisan kami tidak dibagikan dan aspek lain belum tersentuh. Ini berarti bahwa pernyataan yang lebih berhati-hati adalah yang dibuat oleh Hadrat Aisyah. Orang mukmin mengarang versi mereka sendiri setelah mendengar satu bagian darinya, tidak dengan sengaja tetapi mungkin karena kesalahpahaman. Sepertinya pernyataan yang lebih seimbang bahwa kami tidak meninggalkan warisan apapun. Kami juga tidak menerima warisan apapun. Pernyataan bahwa kami tidak menerima warisan bertentangan dengan akal sehat. Hal seperti itu tidak mungkin dapat diterima. Masalah lain yang diperdebatkan oleh para ulama dalam hal ini adalah bahwa meskipun Rasulullah SAW menggunakan kata kami, yang dimaksudkan adalah dirinya sendiri dan tidak merujuk pada banyak orang, dan ini adalah bentuk agung dari dialog. Ini seperti bagaimana kita mengatakan kita adalah orang-orang itu. Di sini kami tidak berarti bahwa Nabi Suci SAW menganggap semua nabi dapat diterapkan dalam hal ini. Sarjana Muslim Sunni terpaksa memberikan jawaban ini karena sebaliknya Syiah akan menyajikan referensi dari ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan bahwa nabi-nabi sebelumnya tidak hanya meninggalkan warisan, tetapi mereka juga menerima warisan, dan Al-Quran dengan jelas menyebutkan hal ini. Jadi itulah sebabnya mereka terpaksa menerima arti sebenarnya dari hal ini. Jika mereka tidak dipaksa seperti itu, mereka mungkin percaya itu adalah aturan praktis. Hadis tidak dapat diterima dengan cara di mana makna sebenarnya dari hadis ditinggalkan jika tidak. Jika tidak, hal itu menimbulkan masalah dan kadang-kadang dapat menciptakan masalah sedemikian rupa sehingga benar-benar merusak fakta sejarah. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak hanya memahami sebuah narasi secara dangkal, tetapi untuk mempelajari lebih dalam subjek hadis, merenungkan aspek rasional dan bawaan dari hadis, dan kemudian memahaminya dalam terang sejarah, jika itu menjelaskan sejarah, dan kemudian menerjemahkannya dengan cara atau sampai pada suatu kesimpulan yang tidak bertentangan dengan keagungan Rasulullah SAW atau yang tidak bertentangan dengan kemuliaan beliau seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Saya akan menyajikan contoh ini di hadapan Anda. Ada hadis dari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Selama sakit yang berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW, beliau berkata kepada putrinya, Hadrat Fatimah, bahwa Jibril akan menyelesaikan satu bacaan penuh Al-Quran bersamaku setiap tahun. Tetapi tahun ini, dia menyelesaikan 2 bacaan penuh dari Quran dengan saya dan memberitahu saya bahwa setiap nabi telah hidup setengah jumlah tahun dibandingkan dengan nabi sebelumnya. Isa putra Maryam hidup selama 120 tahun dan saya percaya bahwa saya akan meninggalkan dunia ini pada usia 60 tahun. Sekarang, salah satu aspek dari hadis ini sangat jelas dan kategoris, dan itu adalah berdasarkan kalender matahari. Rasulullah SAW hidup sampai usia 60 tahun dan Isa alaihissalam hidup sampai usia 120 tahun. Berdasarkan kalender lunar, Rasulullah SAW hidup sampai usia 62 tahun
62,5 tahun dan Isa alaihissalam hidup sampai usia 125 tahun. Jadi, mari kita lihat kalender matahari. Jika dianggap tidak ada perbedaan dalam kalimat hadis, dan jika kita menerima riwayat ini apa adanya hanya karena telah diterima sebagai riwayat yang dapat dipercaya oleh orang lain, lalu masalah apa yang mungkin muncul? Masalah yang akan muncul adalah bahwa seluruh sejarah para nabi akan terbalik, karena jika Nabi Isa alaihissalam muncul di hadapan Rasulullah SAW, maka ingatlah bahwa ada banyak nabi antara Isa alaihissalam dan Musa alaihissalam. Bahkan jika kita mencapai era Musa alaihissalam, maka itu akan membuatnya berusia 240 tahun. Jadi, apakah Anda melihat nabi pembawa syariat atau nabi yang tidak membawa syariat? Bagaimanapun juga, itu tidak masuk akal. Dalam keadaan apapun, kata-kata dalam hadis ini tidak dapat diterima sebagaimana adanya. Namun, benar bahwa usia Rasulullah SAW adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini, dan juga benar untuk mengatakan bahwa usia Nabi Isa alaihissalam adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini, karena sejauh penelitian yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah yang bersangkutan, terbukti bahwa Nabi Isa alaihissalam diturunkan dari salib hidup-hidup atas izin Allah dan dengan kehendak ilahi. Beliau hijrah ke Kashmir dan kemudian wafat di sana setelah menjalani panjang umur. Jadi, baginya mencapai usia 120 tahun bukanlah hal yang luar biasa. Namun jika seseorang menerima prinsip yang disebutkan dalam hadis ini untuk semua nabi, maka saya akan menjelaskan berapa usia para nabi. Ada banyak nabi dalam sejarah. Ada 124.000 nabi yang diutus di dunia. Jika Anda menghitung usia mereka berdasarkan prinsip ini, jika Anda melipat gandakan usia para nabi yang lebih tua beberapa kali dengan rentang hidup alam semesta, maka usia mereka akan lebih besar dari rentang hidup alam semesta. Kemudian, itu akan mirip dengan konsep Weda, bahwa itu kuno dan abadi. Tapi mari kita tinggalkan itu untuk saat ini dan berbincang tentang garis kenabian di mana Rasulullah SAW datang. Kita tidak akan melihat semua 124.000 nabi. Kita hanya akan melihat 9 atau 10 nabi terakhir sebagai contoh dengan menggandakan usia mereka saat kita kembali ke sejarah. Pertama, Nabi Isa alaihissalam hidup selama 124 tahun. Nabi sebelum beliau akan hidup 240 tahun. Nabi sebelum beliau akan hidup 480 tahun. Kemudian Nabi sebelum beliau yang berada di urutan keempat akan hidup selama 960 tahun. Nabi sebelum beliau yang berada di urutan kelima akan hidup selama 1920 tahun. Nabi sebelum beliau yang berada di urutan keenam akan hidup selama 3.840 tahun. Nabi sebelum beliau yang ketujuh dalam garis akan hidup 7.680 tahun, yang berarti bahwa jika kita mengambil Nabi Adam alaihissalam untuk berada di akhir garis kenabian ini, maka kita harus mencari Adam alaihissalam di dunia ini karena sudah sekitar 6.000 tahun sejak zamannya berlalu dan umurnya terhitung sampai 7.680 tahun. Jadi 1.680 tahun hidupnya harus tetap ada. Jadi, kita harus mencarinya. Mengapa Isa alaihissalam harus turun dari langit? Mengapa dunia tidak mendapat manfaat dari Hadrat Adam alaihissalam yang hidup di dunia? Mengapa seseorang harus dipersulit dan dibawa kembali ke dunia ketika Hadrat Adam telah hadir di antara kita? Dan siapakah orang pertama yang menerima syariat atau hukum? Kita harus mencari untuk menemukannya. Jadi, ini hanya akan menjadi lelucon, bukan fakta sejarah. Dan para nabi selalu berbicara tentang fakta sejarah. Rasulullah SAW adalah nabi terbesar yang menjelaskan fakta sejarah yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika seseorang melibatkan diri hanya dengan kata-kata sebuah hadis dan kemudian mencoba untuk memahaminya, itu bukanlah kesetiaan kepada Rasulullah SAW, melainkan ketidaksetiaan. Jadi, ketika saya mengatakan bahwa seseorang harus memahami riwayat ini dengan cara tertentu, itu tidak berarti bahwa saya mengatakan ini karena kurangnya rasa hormat.
Nauzubillah, saya mengatakan ini semata-mata untuk menghormati Rasulullah SAW karena kesetiaan pada kemuliaan Nabi SAW mutlak lebih penting daripada kesetiaan pada kata-kata seorang perawi. Apakah Anda mengerti? Sehubungan dengan hal itu, hadis la narisu wa la nuras harus diterima bahwa Rasulullah SAW menganggap diri beliau termasuk dalam nurasu dan bahwa para perawi menambahkan masalah narisu sendiri karena kesalahpahaman. Sejauh mana Hadrat Aisyah Siddiqah radhiyallahu anha berbicara mengenai hal ini adalah benar dan beliau mengatakan apapun yang beliau katakan pada saat pembagian warisan. Beliau menjelaskan pandangan itu. Rasulullah SAW menyebutkan ini sebagai sedekah dan beliau juga mengatakan bahwa kita dapat memperoleh manfaat dari ini selama hidup kita. Jadi, semua istri dan semua ahli waris dengan suara bulat mengirimkan pesan ini kepada Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa kami menarik diri dari hak kami karena Rasulullah SAW mengatakan hal ini. Sekarang hadisnya adalah sebagai berikut. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la nurasu ma tarakna sadaqatan. Di sini seperti yang Anda lihat tidak tertulis la narisu. Ini adalah hadis dari Bukhari dan oleh karena itu dilihat dari setiap aspeknya, yaitu dari sudut kepantasan dan kehandalan riwayat yang berasal dari Bukhari. Kedua kondisi tersebut terpenuhi di sini. Ketika narasi itu atau riwayat itu sendiri kuat dan dapat diandalkan, dan ketika sesuai dengan prinsip dirayat, seseorang memahami subjek tertentu secara tepat, maka tidak ada ruang untuk keraguan. Diriwayatkan oleh Hadrat Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, istri-istri beliau berencana untuk mengirim Hadrat Utsman kepada Hadrat Abu Bakar untuk mencari atau mengklaim bagian mereka dari warisan Rasulullah SAW. Pada saat itu, Hadrat Aisyah berkata, bukankah Rasulullah mengatakan bahwa Nabi seperti kita tidak memiliki ahli waris? Apapun yang kita tinggalkan adalah sedekah. Jadi sehubungan dengan kalimat yang menyatakan para Nabi tidak memiliki ahli waris, seperti yang telah saya sebutkan, para mufassirin dan ahli fikih menerima bahwa di sini Nabi SAW mengacu pada diri beliau sendiri, dan karena ini adalah sesuatu yang luar biasa. Seseorang dapat menggunakan kata kami untuk mengekspresikan kebesaran. Dengan rahmat Tuhan, kemuliaan beliau sedemikian rupa sehingga beliau bersabda bahwa saya tidak ingin menjadikan siapapun sebagai pewaris saya. Sekarang sehubungan dengan sedekah, saya telah menjelaskan konotasinya sebelumnya. Ini tidak berarti bahwa ini adalah sedekah dan bahwa keturunan Rasulullah SAW masih menggunakan sedekah itu. Itu berarti bahwa saya ingin memberikan harta atau kekayaan itu dalam sedekah. Cara saya menggunakan hak yang Tuhan berikan kepada saya untuk mendapatkan keuntungan dari ini. Dengan cara yang sama, keturunan saya dapat memperoleh manfaat dari ini setelah kematian saya. Ini bukan untuk digunakan sebagai warisan, melainkan ini adalah hak yang telah diberikan oleh Tuhan. Oke? Tidak perlu berbicara lebih jauh tentang ini. Sekarang kita akan kembali ke pokok bahasan ketidaksepakatan dalam pandangan la yarisul muslimu al-kafiru walal kafiru al-muslima. Bukhari Kitabul Faraiz bab la yarisul muslim. Seorang muslim tidak akan menjadi pewaris orang kafir atau tidak akan menerima bagian warisannya. Mungkin ada dua terjemahan. Salah satu terjemahannya adalah bahwa mereka tidak akan menjadi ahli waris mereka. Ini juga merupakan cara membuat perintah. Mengingat keadaan di mana saya melihat hadis ini dapat diterapkan, terjemahan yang saya rasa paling tepat adalah bahwa saya beritahu Anda, saya menjelaskan bahwa sekarang seorang muslim tidak akan pernah menjadi pewaris orang kafir. Atau bisa diartikan bahwa la yarisul muslimul kafiro. Keadaannya sedemikian rupa sehingga seorang muslim tidak menerima warisan orang kafir walal kafirul muslima. Apa yang saya katakan tidak akan sesuai dengan ungkapan yang akan saya gunakan. Oleh karena itu, kita harus mundur. Jika dikatakan fala yarisul muslimul kafir, maka apa yang akan saya katakan itu benar. Tetapi setelah membaca kalimat kedua, saya menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Ketika kami masih muda, kami terkadang mengatakan sumari, yang berarti saya akan menarik kembali kata-kata saya.
Ada kemungkinan bahwa ini dan itu telah dikatakan, kemungkinan sesuatu tidak salah secara rasional, namun kata-kata tidak mengizinkan kemungkinan itu untuk menjadi benar. Oleh karena itu, terjemahannya menjadi demikian, mulai hari ini dan seterusnya, yang berarti bahwa ini adalah nasihat untuk masa depan. Mulai hari ini dan seterusnya, seorang muslim tidak akan menerima bagian warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak akan menerima bagian warisan dari seorang muslim. Artinya, dalam hal warisan, ini adalah bagaimana kita akan membuat hal-hal yang sama. Kata-kata hadis lainnya adalah, artinya kurang lebih sama, tetapi aspek sawa atau kesetaraan telah disebutkan secara lebih berimbang dalam hadis tersebut. An Abdullah ibni Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yatawarathu ahlu millataini syatta. Ini dicatat dalam Ahmad Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, dan sebagainya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang berbeda keyakinan tidak akan mewarisi satu sama lain. Korelasi antara dua orang dalam hadis ini dengan kata yatawarathu yang berarti bahwa yang satu tidak akan mewarisi dari yang lain dan sebaliknya, ini tampaknya baik-baik saja. Namun, jika ahlul millatain diterima sebagai aturan umum, itu tidak benar. Millatain mana yang akan diterapkan? Seluruh amalan atau sistem pewarisan di seluruh dunia adalah diturunkan dari hubungan darah dan bukan dari orang yang berbeda agama. Ketika para sahabat biasa menerima warisan, mereka juga menerimanya dari orang-orang kafir. Mereka yang masuk Islam akan menerima warisan dari orang tua mereka yang kafir. Tidak ada satupun riwayat menurut pengetahuan saya yang menyatakan bahwa ketika Islam menyebar, semua orang yang masuk Islam menolak menerima warisan dari orang tuanya. Semua orang Iran adalah saksi fakta bahwa mereka adalah orang-orang yang menyembah api, tetapi mereka yang masuk Islam, mereka menerima warisan dari orang tua mereka. Dengan demikian, tidak dapat diterima bahwa Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, karena Rasulullah tidak mungkin memahami gagasan untuk mengubah sejarah dunia yang tidak dapat disangkal. Beliau adalah orang yang sangat berhati-hati dan berhati-hati dalam segala hal. Semua syarat kejujuran telah lengkap dalam diri beliau. Bagaimana bisa orang seperti beliau membuat pernyataan bahwa sudah menjadi kebiasaan di seluruh dunia di mana seseorang dari satu keyakinan tidak menerima warisan dari seseorang dari keyakinan lain dan warisannya tidak diberikan kepada seseorang dari keyakinan lain. Jadi, ada aspek keseimbangan dalam hal ini dan dalam terang itu, yatawarathu dapat berarti bahwa ketika seseorang dari satu keyakinan meluputkan harta warisannya dari yang lain, maka orang dari keyakinan lain itu juga berhak meluputkan orang yang awalnya melarangnya. Jika seseorang menerjemahkan ini dengan cara ini, maka ini akan menjadi terjemahan dengan kualitas tinggi. Dengan demikian, dalam hadis ini ada dua kemungkinan terjemahan yang bisa dilakukan. Jika seseorang mau, mereka dapat menerjemahkannya dengan cara yang bertentangan dengan sejarah dan penalaran yang masuk akal, atau jika seseorang mau, mereka dapat menerjemahkannya dengan cara kaliber yang sangat tinggi. Penuh kebijaksanaan yang selanjutnya menjelaskan subjek dan yang mana diterima dengan patuh oleh setiap individu di seluruh dunia. Ini adalah masalah prinsip. La yatawarathu berarti bahwa dimanapun seseorang dari satu keyakinan merampas hak yang lain dari keyakinan lain, itu adalah aturan umum bahwa orang lain akan merampas hak mereka sebelumnya juga. Ada hadis dari Nailul Autar yang diceritakan oleh Muawiyah, narithu ahlil kitabi wala yarithun. Artinya, kita akan menerima warisan dari ahli kitab, tetapi mereka tidak akan menerima warisan kita. Ini benar-benar bertentangan dengan hadis sebelumnya, dan tidak mungkin Rasulullah mengatakan hal-hal yang bertentangan tersebut. Baginya untuk mengatakan bahwa kami tidak akan menerima warisan apapun, atau meninggalkan apapun, dan kemudian mengatakan bahwa inilah yang dilakukan oleh orang-orang dari kepercayaan yang berbeda, ketika yang satu merampas hak yang lain juga akan meluputkan hak yang pertama. Dan kemudian mengatakan di sini bahwa kami akan menerima warisan dari ahli kitab,
Lakukan apapun yang Anda suka, tetapi kami tidak akan memberi mereka milik kita. Hari-hari ini di Pakistan, peraturan ini diterapkan. Itu hal yang aneh dan tidak masuk akal untuk dilakukan. Mereka berpaling dari makna yang lebih tinggi, dari narasi otentik dan dari riwayat yang ditemukan dalam buku-buku yang dapat dipercaya, dan menerima sesuatu yang memenuhi motif pribadi mereka sendiri. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan, melainkan didirikan oleh ego mereka sendiri. Adalah arogansi para maulwi yang atas nama syariat cenderung membuat orang lain tunduk di hadapan mereka dan bukan di hadapan Allah Ta'ala. Jika mereka ingin orang-orang tunduk di hadapan Tuhan, maka setelah membaca hadis-hadis ini, tidak akan ada pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah hadis ini berlaku untuk selamanya atau untuk waktu yang terbatas? Dalam pandangan saya, ini secara kategoris terbatas pada keadaan perang. Alasan untuk itu adalah bahwa pertama-tama dalam Al-Quran tidak disebutkan merampas hak warisan seseorang atas dasar bahwa mereka tidak setuju dengan agama Anda. Anda dapat membaca ayat-ayat yang relevan yang telah disajikan di hadapan Anda sebanyak yang Anda suka. Mereka memang menjelaskan pembagian warisan di antara hubungan darah, tetapi tidak disebutkan orang menjadi ahli waris orang lain hanya karena agamanya. Juga tidak ada orang yang dicabut karena alasan yang sama, bahkan tidak jauh. Kemudian, semua perintah Tuhan adalah untuk umat manusia dan umumnya berbicara tentang hal-hal yang relevan dengan kemanusiaan yang menunjukkan bahwa masalah warisan adalah hak yang fundamental dan mendasar. Kapan saja seseorang merampas hak dasar ini dari orang lain, orang itu juga akan merampas terhadap dirinya sendiri. Ini adalah aturan yang seimbang. Ini adalah aturan yang saling seimbang. Itu tidak bisa berarti apa-apa selain ini karena jika Anda menerjemahkan hadis dengan cara yang bertentangan dengan Al-Quran, maka Anda secara praktis membuat keputusan untuk lebih mengutamakan hadis karena disebutkan dalam Bukhari dan mengabaikan kitab suci Al-Quran karena bertentangan dengan hadis. Sebaliknya, mengapa orang-orang seperti itu tidak menerima pandangan Hadrat Imam Razi yang mengatakan bahwa saya ragu untuk tidak setuju dengan Abu Bakar? Jika Anda mengartikan hadis secara harfiah, maka paling tidak katakanlah bahwa Anda ragu untuk tidak setuju dengan Al-Quran. Maka tidak akan ada kesalahan pada Anda. Saya termasuk orang yang malu untuk tidak setuju dengan Al-Quran karena Al-Quran menjelaskan hal ini. Pertama, tidak ada kata dimanapun dalam Al-Quran yang merampas seseorang karena perbedaan agama. Padahal, dalam ayat yang berkaitan dengan warisan, frasa yang digunakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Untuk laki-laki, untuk manusia adalah bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat, walin nisa. Hal yang sama berlaku untuk wanita. Yusikumullahu fi auladikum. Allah memerintahkan kamu tentang anak-anakmu. Di sini tidak disebutkan orang-orang yang memiliki perbedaan agama di antara mereka. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Di sini tidak disebutkan orang-orang yang menganut perbedaan agama di antara mereka. Sekarang, para ulama dengan pandangan ini yang hadir di sini di London, mereka harus memberitahu kami, jika seseorang menikah dengan wanita kafir, jika seseorang menikah dengan wanita Inggris dari kalangan ahli kitab, setelah kematiannya apakah suami menerima setengah dari warisannya atau tidak? Mengapa Maulwi tidak mengeluarkan putusan terhadap orang-orang seperti itu dan mengatakan bahwa kapanpun Anda akan mengambil warisan seperti itu, mereka akan keluar dari Islam? Mengapa mereka mengizinkan orang-orang seperti itu datang ke masjid? Mereka bahkan pergi untuk mencari kontribusi keuangan dari orang-orang seperti itu dan tetap diam sama sekali tentang masalah tersebut. Di mana-mana di seluruh dunia, dimanapun Islam menyebar, orang-orang menerima warisan kerabat non-muslim mereka yang bertentangan dengan makna yang tampak dari hadis ini, dan sejauh menyangkut bagian warisan mereka, dimanapun orang bisa mereka merampas bagian orang lain. Keadilan macam apa ini? Apakah ini ajaran Al-Quran? Dengan demikian, setiap makna yang Anda terima dari sebuah hadis yang bertentangan dengan Al-Quran akan menjadikan Anda penjahat. Sekarang, mari kita lanjutkan lebih jauh. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kami telah membuat setiap orang berhak tidak bagian dari warisan. Tidak ada perdebatan tentang apakah seseorang itu muslim atau kafir atau semacamnya. Mengapa demikian? Saya akan menyajikan ayat yang menjelaskan hal itu. Hadis tidak dapat bertentangan dengan Al-Quran, tetapi ketika ada perintah yang jelas disebutkan dalam hadis, kami akan menerimanya juga dan akan berusaha sebaik mungkin untuk menerimanya dengan cara di mana kontradiksi yang tampak terhadap Al-Quran dapat dihilangkan, dan ini adalah kewajiban kita.
Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita hanya akan menerima Al-Quran tetapi tidak akan menerima hadis Nabi karena ini sebenarnya lancang dan tidak sopan. Karena ini akan membuktikan bahwa hadis itu benar, namun kami telah menyatakannya salah. Seolah-olah mengatakan bahwa Rasulullah tidak memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Nauzubillah. Seseorang yang mengadopsi pandangan seperti itu praktis akan memutuskan hubungannya dengan Rasulullah. Orang seperti itu tidak akan menjadi pengikut sejati Al-Quran atau Rasulullah. Itu tidak mungkin. Hanya ada satu jalan ke depan. Apakah hadis ditolak atas dasar bahwa itu tidak mungkin merupakan sabda Rasulullah karena kata-katanya tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran? Atau kita harus memahaminya dengan cara menghilangkan kontradiksi yang tampak dan di mana subjek hadis bertepatan persis dengan makna Al-Quran? Jadi, saya telah memilih untuk mengikuti pilihan terakhir dan sekarang saya akan memberikan bukti untuk mendukung fakta bahwa hadis ini harus difahami mengingat keadaan khusus yang lazim selama waktu itu. Umat Islam berperang dengan orang kafir akan melakukan tindakan agresi dalam beberapa hal. Al-Quran mengizinkan umat Islam untuk membalas sejauh mereka dianiaya. Terbukti bahwa orang kafir akan secara tidak adil salah menangani pembagian warisan. Dan oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Suci SAW sangat sesuai dengan makna Al-Quran, tetapi hanya dalam keadaan yang lazim pada saat itu. Jika keadaan seperti itu muncul lagi, maka perintah ini akan dilaksanakan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Karena beberapa perintah bersifat bersyarat, terlepas dari apakah kondisinya disebutkan dengan jelas atau tidak. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu tahu bagaimana Allah menyuruhmu untuk tidak berteman dengan mereka, tidak berhubungan dengan mereka, dan tidak melakukan ini dan itu dengan mereka. Ingat, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarangmu dengan cara apapun menghormati mereka yang tidak berperang melawanmu. Karena apa? Fid din, karena agamamu. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan yang tidak mengusir kamu dari rumahmu. Sekarang, orang-orang Makkah mengusir kaum muslim dari rumah mereka dan berperang dengan mereka karena agama mereka juga. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dia sama sekali tidak melarang Anda untuk berbaik hati kepada mereka dan bertindak adil terhadap mereka. Ketika hal ini dinyatakan oleh Tuhan, maka gagasan untuk mengikat agama pada warisan bertentangan dengan konsep keadilan yang diterima secara universal dan sangat tidak masuk akal untuk percaya bahwa Allah melarang. Rasulullah memberikan pandangan yang tidak disampaikan oleh Al-Quran. Dengan demikian, baik hadis dan ayat-ayat Al-Quran akan direkonsiliasi sedemikian rupa sehingga setiap kali musuh melakukan tindakan agresi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, Rasulullah mengizinkan umat Islam untuk membalas dalam beberapa kasus. Dan bahkan izin itu tidak langsung diberikan. Mereka menunjukkan kesabaran untuk beberapa waktu, dan ketika mereka menyadari bahwa musuh tidak mendapatkan keuntungan dari perlakuan baik mereka, dan bahwa mereka cenderung melakukan lebih banyak tindakan agresi, maka Rasulullah bersabda, baiklah, lakukan hal yang sama. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan jika mereka menentangmu, jika seseorang memiliki orang tua yang tidak beriman, jika ahli waris akan dicabut dalam hal warisan, lalu mengapa mereka tidak dirampas dalam hal-hal lain seperti bertukar atau berdagang dengan mereka? Dalam perlakuan baik mereka kepada mereka dan dalam memenuhi kewajiban mereka kepada mereka, ini membuktikan bahwa jika seseorang memiliki orang tua yang tidak beriman, perbedaan agama tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh orang tuanya. Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Dan jika mereka berdebat denganmu untuk membuat kamu setara dengan aku tentang apa yang tidak kamu ketahui, jika orang tuamu menyuruhmu untuk menyekutukan Allah, bahkan ketika kamu sangat menyadari bahwa dia tidak memiliki sekutu, fala tuti'huma, jangan patuhi mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma artinya memenuhi hak-hak persahabatan mereka. Ma'rufa dengan cara sebaik mungkin. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan dalam hal-hal rohani ikutilah jalan orang yang condong kepadaku.
Cara mereka yang condong kepadaku memperlakukan orang tua mereka dengan kebaikan, dengan cara yang sama, memperlakukan orang kafir dengan kebaikan yang sama. Sekarang, coba beritahu, ketika ada ajaran yang luar biasa, yang universal dan persis sesuai dengan sifat manusia, dengan fitrat manusia, bagaimana mungkin seseorang dapat memahami gagasan untuk saling merampas hak-hak mereka tanpa batas waktu karena perbedaan agama? Orang tua yang bergantung pada putra mereka untuk bertahan hidup, Al-Quran mewajibkan seseorang untuk tidak mengungkapkan kata-kata yang menjijikan kepada mereka selama mereka masih hidup. Seseorang diperintahkan untuk memenuhi semua hak mereka dan menurunkan sayap rahmat mereka kepada mereka. Jika segera setelah mereka meninggal, seseorang mengatakan, pergilah, mati saja. Itu salah. Pada masa itu, belum ada panti jompo seperti sekarang ini. Hari-hari ini di Inggris, Amerika, dan sebagainya, mereka memiliki panti jompo. Tetapi pada masa itu, kemana perginya para lansia yang miskin itu jika ajaran Al-Quran saling merampas? Faktanya adalah bahwa ini bukan ajaran Al-Quran. Ini adalah kendala, perselisihan, dan perbedaan yang lazim di era itu yang akan memperburuk sejauh mana orang-orang kafir merampas hak-hak dasar umat manusia. Namun dimanapun tidak demikian, di sana Rasulullah SAW tidak menghalangi siapapun. Hanya dalam hal mempersekutukan Allah, seseorang diperbolehkan untuk tidak menaati orang tua mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Wanita-wanita suci yang termasuk ahli kitab juga memiliki hak, dan itu adalah ketika Anda memberi mereka mahar mereka, maka Anda tidak dapat mengambilnya kembali dari mereka. Jadi, wanita Kristen atau Yahudi yang dinikahi Muslim, hak-hak mereka telah ditetapkan dengan sangat ketat selama hidup mereka. Orang berbicara tentang hak-hak anak ketika orang-orang seperti itu meninggal dunia, yang istrinya adalah ahli kitab, apakah akan diterima pandangan bahwa para istri tidak akan menerima warisan suaminya yang telah meninggal? Jika mereka tidak akan menerima warisan mereka, lalu mengapa mahar diberikan kepada mereka? Dan mengapa hak-hak mereka diurus sedemikian rinci? Dengan demikian, hadis tidak dapat bertentangan dengan prinsip fundamental dan mapan dari Al-Quran, namun terjemahan dari hadis tersebut dapat bertentangan dan pesan yang difahami sebagian orang mungkin bertentangan. Oleh karena itu, mengingat semua ini, semua hadis diterima, tetapi dengan syarat bahwa mereka diterjemahkan secara tepat sesuai dengan ajaran Al-Quran yang jelas, nyata dan gamblang yang berhubungan dengan masalah umat manusia. Dan mengingat hal itu, di sini artinya hanya jika lawan Anda memperlakukan Anda dengan cara ini, maka Anda berhak memperlakukan mereka dengan cara yang sama juga. Dan jangan berpikir bahwa Al-Quran memaksa Anda untuk memberi mereka warisan dalam kasus-kasus di mana mereka merampas warisan Anda. Jika mereka merampas Anda, maka Anda memiliki hak untuk merampas mereka juga. Tidak ada arti lain yang dapat difahami selain ini. Hadrat Muslih Ma'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa pada semua kesempatan, Allah Ta'ala telah menyebutkan melakukan pembayaran wasiat yang mungkin telah diwariskan atau hutang apapun. Apapun yang diwariskan lebih penting daripada wasiat yang dibuat oleh undang-undang, dan setiap warisan harus dilunasi terlebih dahulu. Begitu pula pelunasan hutang juga didahulukan, dan kemudian setelah semua itu lunas, barulah pembagian harta warisan. Alasan untuk ini adalah sejauh mana seseorang berhutang ketika dia meninggal. Jumlah yang setara dengan itu dalam bentuk kekayaannya sebenarnya bukan miliknya. Jelaslah bahwa hutang mengacu pada suatu bentuk kekayaan yang telah digunakan seseorang selama hidupnya, yang tanggung jawabnya diambil langsung dari harta pribadi seseorang. Jadi, karena itu, kewajiban dan bukan miliknya. Oleh karena itu, harus dikembalikan kepada siapapun yang memilikinya. Sekarang, karena properti tersebut bukan milik individu itu sendiri, oleh karena itu, tidak dapat dibagikan sebagai warisan. Kemudian, wasiat pada umumnya dibuat dengan mempertimbangkan banyak hak dan hubungan. Dan itulah sebabnya Tuhan memerintahkan untuk melunasinya terlebih dahulu.
Hal yang Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu katakan dalam salah satu darasnya, apa yang beliau katakan tentang hutang dapat difahami, tetapi hal lain yang beliau sampaikan bahwa suatu wasiat pada umumnya dibuat dengan mempertimbangkan banyak hak dan hubungan, adalah sesuatu yang membutuhkan beberapa penjelasan lebih lanjut. Pernyataan ini juga berlaku untuk sistem wasiat yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yaitu bahwa sistem ini telah ditetapkan dengan mempertimbangkan banyak hak yang dimiliki oleh orang-orang yang relevan. Jadi, mengapa hal itu tidak diutamakan? Sebenarnya, menurut saya, prinsip yang sama yang harus diingat, yang muncul dari hal-hal ini berulang kali, dan bahwa Allah Ta'ala telah memberikan hak kepada manusia untuk memiliki dan menerima properti atau kekayaan, tetapi orang yang tidak terkait tidak berhak menerima harta atau kekayaan itu. Jadi, sekarang, jika menjadi norma bahwa lebih dari sepertiga bagian warisan tidak dibagikan di antara ahli waris yang sah, itu hanya agar bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala tidak terpengaruh. Namun, terlepas dari segalanya, Allah Ta'ala telah menegakkan hak yang dimiliki seseorang atas harta pribadinya. Jadi, jika seseorang yang merupakan pemilik tunggal dari kekayaannya memberikan hak kekayaan itu kepada orang lain sebagai wasiat, maka itu akan dianggap sebagai hutang. Itu akan seperti hutang yang telah dibuat wasiatnya. Seseorang akan memberikan kata-katanya kepada seseorang bahwa ini milikku, aku akan memberikannya kepadamu, tetapi kamu akan mendapatkannya setelah aku mati. Jadi, secara praktis, itu seperti seseorang telah memberikan kekayaan itu. Ini mirip dengan iddatul mu'mini ka'akhdhil kaf. Artinya, janji seorang mukmin itu seperti telah digenapi, dan orang yang dijanjikan sesuatu telah menerima benda itu di tangannya. Menurut saya, inilah alasan mengapa wasiat umum seseorang tidak didahulukan dari wasiat yang dibuatnya, di mana hak atas properti secara otomatis menjadi hak orang lain. Segera setelah kematiannya, karena mereka memilih untuk memberikan hak itu kepada mereka selama seumur hidup mereka. Jadi Allah Ta'ala berfirman, baiklah, kamu boleh menggunakan hartamu, ini akan diberikan kepada siapa wasiat itu ditinggalkan, dan kemudian hak warisan akan ditangani sesuai dengan itu. Tetapi seseorang bertanya kepada Hadrat Muslim Ma'ud sebuah pertanyaan, mengapa wasiat seseorang didahulukan dari hutangnya? Kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran adalah min ba'di wasiyatin aw dain. Setelah adanya warisan atau hutang, mengapa tidak dikatakan setelah hutang atau warisan? Jika dain atau hutang begitu penting karena secara teknis itu bahkan bukan miliknya, maka urusan seseorang yang berkaitan dengan kepemilikan atau hartanya seharusnya disebutkan kemudian. Kepemilikan atau properti yang bahkan bukan miliknya sejak awal seharusnya ditangani terlebih dahulu. Apakah Anda mengerti argumennya? Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu menanggapi dan berkata bahwa karena orang yang kepadanya hutang harus dibayar kembali hadir pada saat itu, tetapi orang yang kepadanya wasiat dibuat, mereka tidak memiliki sarana untuk bukti untuk memperoleh kekayaan itu. Sekarang ini adalah sesuatu yang saya sendiri tidak begitu mengerti, atau mungkin orang yang meriwayatkan kisah ini tidak memahami inti permasalahan yang sebenarnya. Itu lebih mungkin. Faktanya adalah bahwa hutang seseorang tidak didahulukan dari kehendaknya dan sebaliknya. Keduanya sama-sama tunduk pada perintah yang sama, min ba'di wasiyatin aw dain. Ketika dikatakan wasiat dan dain, tidak berarti membayar wasiat dulu lunas, kemudian melunasi utangnya, baru kemudian dibagi-bagikan harta warisannya. Bukan ini yang dimaksud. Wasiat dan hutang keduanya berada di bawah golongan yang sama.
Dalam pandangan saya, wasiat disebutkan terlebih dahulu karena biasanya umat Islam tidak akan pernah mati dalam keadaan terlilit hutang. Rasulullah sangat tidak menyukai pemikiran mengenai seseorang yang mati dengan hutang sehingga tidak pernah benar-benar diharapkan dari umat Islam di masyarakat untuk acap kali mati meninggalkan hutang. Dan sebenarnya adalah fakta bahwa mereka tidak akan mati dengan hutang. Kadang-kadang jika hutang orang yang meninggal tidak dapat dibayar, Rasulullah akan membayarnya. Dan beliau memerintahkan bahwa yang terpenting adalah melunasi hutang. Oleh karena itu, hutang memiliki signifikansinya sendiri yang tidak terpengaruh sama sekali. Ia berada di bawah golongan yang sama. Urutan kata-kata yang disebutkan tidak berkorelasi dengan signifikansi apa yang harus dibayar terlebih dahulu. Hutang tidak dapat didistribusikan sebagai wasiat atau sebagai hal lain dengan cara apapun. Namun umumnya, ketika seseorang meninggal dunia, sebuah wasiat diikuti. Kebanyakan orang meninggalkan surat wasiat, dan ini juga merupakan perintah Al-Quran bahwa Anda harus meninggalkan surat wasiat untuk sebagian orang. Jadi, wasiat atau wasiat adalah aturan umum yang secara alami berlaku dalam banyak kasus, bahkan berlaku dalam hampir semua kasus. Tapi dain atau hutang adalah sesuatu yang berlaku dalam keadaan luar biasa. Jadi, pertama aturan umum disebutkan dan kemudian hutang disebutkan, tetapi sejauh menyangkut signifikansinya, keduanya termasuk dalam golongan yang sama. Tidak ada perdebatan mana yang lebih penting dari yang lain, oke? Kita akan membahas sisanya nanti. Haruskah kita meminta research cell untuk menyelidiki masalah yang berkaitan dengan Hazrat Adam? Faktanya adalah bahwa orang-orang yang memiliki kebiasaan menyajikan makna-makna dari hal-hal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan cara yang menyimpang, maka tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Para maulwi harus menyelidiki lebih jauh tentang hal ini karena mereka menerima makna literal dan bahkan tidak berpikir bahwa Rasulullah tidak mungkin mengatakan hal-hal seperti itu. Nauzubillah. Oleh karena itu, sejauh menyangkut jemaat kita, semuanya baik-baik saja. Kita ridho kepada Rasulullah SAW dan beliau pun ridho kepada kita. Oke? Assalamualaikum.